Haja Siti Romlah, SST, SPSI, MMkes. Saya seorang bidan, praktek bidan mandiri penuh, karena saya sejak tahun 2013 saya pensiun dini. Kemudian saya di legislatif, di parlemen, Dewan Perwakilan Rakyat. Di samping itu saya juga sebagai koordinator dari program D3 Kebidanan Stikes Bakti Al-Qodiri, juga saya sebagai dosen. Selain itu juga saya saat ini sebagai pengurus dari Ikatan Bidan Indonesia Cabang Jember. Saya di seksi MPEB, Bidang Majelis Pertimbangan Etika Bidan, dan saya masih sebagai anggota aktif sampai saat ini. Di samping juga saya sebagai pengurus di organisasi muslimat, saya sebagai ketua bidang di bidang kesehatan, juga saya sebagai pengurus yayasan dari Pondok Pesantren Dasrul Bihar, SMK Perikanan Kelautan Puger Jember. Ya, saya sebagai bidan sudah 35 tahun. Saya juga sebagai pegawai negeri dulu dan sebagai bidan mandiri penuh. Ya, alhamdulillah inilah tempat sehari-hari saya mendapatkan rezeki dengan memberikan pelayanan mandiri kepada masyarakat. Dan dengan itu saya bersyukur, karena dengan begini saja, dengan profesi bidan yang saya banggakan, tanpa yang lain, saya alhamdulillah bisa menuntaskan pendidikan kedua anak saya, semuanya menjadi dokter. Dan alhamdulillah sekarang sudah dua-duanya dokter spesialis, dan yang satu dinasnya di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya sebagai dokter spesialis bedah THT. Kemudian yang kedua juga punya klinik mandiri sendiri di Surabaya juga, dan suaminya juga dokter spesialis bedah saraf. Itu semua saya dapatkan hanya dengan kedua bahu saya sebagai pengabdi pelayan masyarakat sebagai bidan. Mari kita lihat tempat sehari-hari saya bekerja mengabdi sebagai bidan mandiri di desa saya ini. Di sini saya dibantu oleh 4 bidan, yang magang di sini. Ya, sudah sejak saya praktek di sini selalu ada yang bantu. Kemudian saya perkenalkan, ini adalah ruang pendaftaran, resepsionis. Kemudian setelah itu ini adalah ruang tunggu. Ruang tunggu bisa di sini juga. Di sini juga saya manfaatkan untuk pasien-pasien yang memerlukan pemeriksaan khusus, seperti pemeriksaan yang diperlukan secara khusus. Kemudian ini adalah ruang periksa, ruang konsultasi yang memang harus privasi. Kemudian di sini ada untuk baby spa, dan juga untuk tumbuh kembang. Ini adalah ruang obat, ini adalah ruang dokumentasi dari register dari dokumentasi pasien. Pasien-pasien ini kita sebanyak ini, pasien-pasien kita ini semua terdokumentasi dengan baik. Kemudian kita di sini adalah ini adalah ruang tindakan. Di sini adalah ruang persalinan.
tindakan, ya, ruang persalinan. Jadi ruang untuk melakukan tindakan menolong persalinan, ya. Setelah pasien ditolong persalinan di ruang tindakan tadi, diobservasi 2 jam postpartum tidak ada masalah, maka dipindahkan ke ruang ini. Ini adalah ruangan nifas. Ruang nifas. Ini musola sekaligus untuk tempat istirahat keluarga pasien. Ini juga ruang nifas karena kadang satu hari ada 2 persalinan. Ini juga sebagai ruang nifas setelah melahirkan. Nah, kemudian ini juga ruangan tindakan. Ya. Biasanya di sini adalah tindakan untuk pemasangan KB IUD. Sebagai bidan mandiri, maka apa yang saya alami, apa yang saya dapat, saya berharap untuk adik-adik, jangan pernah ragu lagi untuk menjadi bidan, ya, karena menjadi bidan itu hanya dengan pendidikan 3 tahun ditambah profesi nanti 1 tahun, D4 1 tahun, kalian sudah bisa nanti seperti ini. Ya, setelah lulus nanti kalian ikut ikut anggota IB di ranting masing-masing, kemudian aktif membayar iuran, magang selama 2 tahun, ya. Kalian didaftar nanti mendapatkan KTA, kartu tanda anggota IB, magang 2 tahun, punya STR, ikut uji kompetensi, baru kalian nanti bisa diurus untuk izin prakteknya, surat izin praktek seperti yang saya sekarang ini. Di sini ada 4 bidan, itu nanti di tahun depan sudah mulai ngurusi untuk surat izin prakteknya karena mereka sudah magang 2 tahun, sudah lulus magang, dan kalau sudah punya surat izin praktek, kalian sudah bisa secara mandiri dilegalkan untuk melayani pasien dengan kalian bisa mendapatkan uang. Maka yakinlah dengan bidan, karena bidan itu sasarannya luas, mulai dari bayi, balita, anak prasekolah, wanita usia subur, hamil sampai melahirkan, kemudian menyusui sampai dia menjadi premenopause, sampai di akhir hayatnya itu lahan dari bidan untuk melayani pasien tersebut. Di samping juga bayi baru lahir, menjadi anak, menjadi remaja, itu adalah lahan bidan semua. Jadi kalian jangan pernah ragu menjadi bidan. Kuncinya adalah kalian betul-betul, ya, mengikuti pendidikan, kemudian mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh organisasi kalian, yaitu Ikatan Bidan Indonesia. Jadi saya tunjukkan, ini rencana saya, ya, rencana saya di lahan ini, di ruangan ini, saya akan membuka membuka tempat klinik, tempat untuk tumbuh kembang, ya, khusus untuk tumbuh kembang. Ini masih dalam proses untuk pengembangan layanan kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah kesehatan ibu dan anak, ya. Karena saya sekarang bertugas di Stikes Bakti Alkodiri, ya, saya sebagai dosen, juga sebagai sebagai ketua koordinator program D3 Kebidanan. Maka dengan demikian saya
bisa mendidik adik-adik, putra-putri Bapak Ibu, saya bisa menjembatani untuk mewujudkan suatu impian menjadi bidan profesional seperti saya. Di bawah langsung bimbingan dan asuhan saya. Percayakan putra-putri Anda kepada asuhan kami yang telah terbukti seperti ini untuk menjadi kami yang berikutnya. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, satu kali lagi Bu. Satu, dua, tiga.